Hai sahabat Orlenku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Kepribadian kelas atas seringkali dipandang sebagai ciri khas dari individu yang memiliki status sosial atau ekonomi yang tinggi. Tetapi sebenarnya ini lebih kepada sifat, sikap, dan cara hidup yang mencerminkan kelas sosial yang tinggi atau kematangan emosional dan intelektual. Sobat Orlenku, berikut ini adalah beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kepribadian kelas atas. Yang pertama adalah pengendalian diri yang tinggi. Orang dengan kepribadian kelas atas cenderung memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tindakannya. Mereka tidak mudah terbawa suasana atau bereaksi dengan cara yang emosional atau impulsif. Mereka bisa berpikir dengan tenang, rasional, dan menghadapi situasi sulit tanpa panik atau membuat keputusan tergesa-gesa. Dan untuk tanda kamu memiliki kepribadian kelas atas, yang nomor 2 adalah berpikir jauh ke depan. Sobat Orlenku, orang yang memiliki kepribadian kelas atas, mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan dan memikirkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil. Dan orang dengan kepribadian kelas atas seringkali berpikir lebih matang dan bijaksana. Mereka tidak hanya mengejar kesenangan instan, tetapi lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Dan untuk tanda yang nomor 3 adalah penampilan yang terawat. Penampilan fisik dan cara berpakaian sering menjadi hal yang mencolok pada individu dengan kepribadian kelas atas. Mereka cenderung memperhatikan penampilan mereka dengan cara yang elegan dan terukur, namun tidak berlebihan. Kepribadian ini menunjukkan perhatian terhadap detail dan kualitas dalam segala hal, termasuk pilihan pakaian yang mencerminkan status dan kesopanan. Dan untuk tanda yang nomor 4 adalah pendidikan dan wawasan yang luas. Sobat Orlenku, kepribadian kelas atas sering dikaitkan dengan kecerdasan dan keterampilan intelektual. Mereka biasanya memiliki pendidikan yang baik dan wawasan yang luas tentang berbagai hal, baik itu mengenai seni, budaya, sejarah, atau pengetahuan umum lainnya. Mereka sering mengembangkan diri mereka melalui membaca, mengikuti perkembangan zaman, atau berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berpengetahuan. Dan untuk tanda yang nomor 5 adalah kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sobat Orlenku, seseorang dengan kepribadian kelas atas mampu beradaptasi dengan mudah dalam berbagai situasi sosial. Mereka bisa berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa merasa canggung atau superior. Mereka mampu menunjukkan empati dan sikap hormat kepada orang lain, terlepas dari status sosial mereka. Dan untuk tanda yang nomor 6 adalah berperilaku elegan dan sopan. Kepribadian kelas atas biasanya memiliki sikap yang penuh rasa hormat, sopan, dan elegan. Mereka tahu bagaimana berbicara dan bertindak dalam berbagai konteks sosial, selalu menjaga bahasa tubuh yang baik, dan menghindari perilaku kasar atau tidak pantas. Mereka biasanya sangat menghargai etika sosial, seperti menghormati waktu, berbicara dengan sopan, dan tidak menyela pembicaraan. Dan untuk tanda yang nomor 7 adalah punya kemampuan menghargai seni dan budaya. Sebetulnya, banyak individu dengan kepribadian kelas atas mengembangkan apresiasi terhadap seni dan budaya. Mereka mungkin mengunjungi galeri seni, teater, atau konser musik, serta tertarik pada karya-karya seni klasik dan budaya tinggi. Ini menunjukkan rasa sensitif terhadap nilai-nilai estetik yang lebih mendalam.
Dan untuk tanda yang nomor 8 adalah mandiri secara finansial dan emosional. Orang dengan kepribadian kelas atas cenderung mandiri baik secara finansial maupun emosional. Mereka tidak bergantung pada orang lain untuk kesejahteraan mereka. Mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri. Secara emosional, mereka juga cenderung stabil dan mampu mengelola perasaan mereka dengan baik. Dan untuk tanda yang nomor 9 adalah tidak mudah terjebak pada pembicaraan dangkal. Sobat Tulenku, mereka tidak tertarik pada gosip atau pembicaraan yang tidak produktif. Dan sebaliknya, mereka lebih suka berbicara tentang topik-topik yang mendalam dan bermakna seperti ide-ide besar, masalah sosial, atau perkembangan global. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada hal-hal yang penting dan relevan, bukan hanya mengikuti tren atau percakapan yang tidak substansial. Dan untuk tanda yang nomor 10 adalah empati dan toleransi yang tinggi. Sobat Tulenku, meskipun mereka mungkin memiliki status sosial yang tinggi, individu dengan kepribadian kelas atas tidak cenderung merendahkan orang lain. Dan sebaliknya, mereka memiliki empati yang besar terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang dan lebih cenderung untuk membantu dan memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk tanda yang nomor 11 adalah memiliki jaringan sosial yang luas dan berkualitas. Kepribadian kelas atas seringkali memiliki jaringan sosial yang luas dan berkualitas, yang terdiri dari orang-orang yang terhormat, berpendidikan, dan sukses. Mereka tahu bagaimana membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang penting dalam kehidupan mereka. Untuk tanda yang nomor 12 adalah kemandirian dan kebebasan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal atau pendapat orang lain. Mereka lebih memilih untuk menjadi diri mereka sendiri, berpikir kritis, dan mengikuti jalan yang mereka anggap benar. Ini juga mencerminkan kebebasan dalam cara berpikir dan bertindak. Dan untuk tanda yang nomor 13 adalah ketegasan dalam membuat keputusan. Sobat Tulenku, kepribadian kelas atas menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan tegas bahkan dalam kondisi sulit. Mereka bisa menggabungkan logika dan intuisi untuk mencapai keputusan yang baik dan jarang ragu-ragu atau terbawa oleh kebingungannya. Untuk tanda yang nomor 14 adalah menghargai waktu. Individu dengan kepribadian kelas atas cenderung menghargai waktu mereka dan orang lain. Mereka tahu bagaimana mengelola waktu mereka secara efisien dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dan untuk tanda yang terakhir nomor 15, kedewasaan dan kepercayaan diri. Sobat Tulenku, kepribadian kelas atas memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mereka tahu siapa diri mereka dan percaya pada kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan hidup. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah, Sobat Tulenku, kepribadian kelas atas lebih berfokus pada kualitas hidup dan pengendalian diri, bukan hanya status materi atau kekayaan. Orang dengan kepribadian ini umumnya lebih matang, bijaksana, dan memiliki standar tinggi dalam kehidupan mereka. Mereka menunjukkan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, serta mampu menghargai nilai-nilai yang lebih mendalam dalam hidup. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.